Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. 6 tahun lalu, Mahkamah Agung memutus Sylvester Matutina bersalah dan harus dipenjara 1 tahun 6 bulan. Tapi hari ini Sylvester masih bebas. Bahkan sekarang dia duduk manis sebagai Komisaris Independen BUMN Pangan PT RNI. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa vonis yang sudah inkrah tidak dieksekusi? Apakah hukum kita memang bisa memilih-milih siapa yang harus ditahan dan siapa yang bisa dibenarkan? Pada tahun 2019, Sylvester divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik mantan Wapres Yusuf Kalla. Hakim memutus dengan dakwaan pasal 311 dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Kemudian terakhir putusan Mahkamah Agung nomor 287 K/Pit/2019 keluar tanggal 20 Mei 2019. Artinya, sejak saat itu, vonis sudah berkekuatan hukum tetap. Dan jaksa wajib mengeksekusi. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA sampai turun tangan. Mereka minta Sylvester bersikap satria. Datang sendiri ke kejaksaan, serahkan tangan untuk diborgol. Sylvester menjawab santai. Katanya, saya siap dipenjara kalau memang waktunya. Tapi, dia juga bilang belum pernah menerima surat penahanan dari Kejaksaan Agung. Sebelum persoalan ini mencuat, pada Maret 2025, pemerintah justru menunjuk Sylvester sebagai Komisaris Independen di PT RNI. Ini posisi strategis, sayangnya dipegang oleh orang yang seharusnya menjalani hukuman. Ini soal moral. Persoalan ini bukan sekadar cerita tentang Sylvester. Ini soal integritas penegakan hukum di negeri ini. Kalau putusan inkrah bisa dibiarkan mengendap selama 6 tahun tanpa eksekusi, apa yang akan terjadi pada rasa keadilan publik? Apakah hukum kita tunduk pada asas equality before the law atau tunduk pada kekuasaan dan relasi politik? Karena kalau kasus ini terjadi pada rakyat biasa, saya yakin eksekusinya tidak akan menunggu 6 tahun. Bahkan mungkin tak sampai seminggu. Teman-teman, kasus Sylvester Matutina ini adalah cermin. Ya, cermin yang memantulkan wajah hukum kita. Apakah tegas ataukah pilih kasih? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini murni kelalaian atau ada kekuatan besar yang menahan eksekusi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan hukum dan keadilan di saluran ini bersama saya, Jalal Abu Shirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki tapada salamat.